pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 168, masih mengangkat tema bacaan zikir pagi dan petang. Kali ini bagian yang ke-12. Kita sudah mempelajari 11 bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bacaan yang ke-12. Bacaan yang ke-12 ini adalah kalimat tahlil. Kenapa? Kalimat tahlil. Jadi tahlil itu adalah sebuah kalimat yang dianjurkan untuk dibaca setiap saat. Bukan hanya ketika 1000 hari. Bukan hanya ketika 40 hari. Bukan hanya ketika 10 hari atau 7 hari atau 3 hari. Tapi kalimat tahlil adalah kalimat yang dianjurkan untuk dibaca kapanpun juga. Dan sangat ditekankan untuk dibaca di pagi dan sore hari. Kalimat tahlil yang seperti apa redaksinya? Yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore adalah kalimat tahlil yang redaksinya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal? Sampun hafal? Ya. Saya dulu, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Monggo. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa terjemahannya? La ilaha illallah wahdah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bagi sinten? Bagi Allah.
Lahul mulku, kerajaan hanyalah milik Allah. Walahul hamdu, dan pujian juga hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia niku sinten? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berapa kali kalimat tahlil ini dibaca? Pilihannya ada 3. Pilihan yang pertama adalah dibaca sekali saja di pagi hari dan sekali saja di sore hari. Berapa kali? 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari. Atau pilihan yang kedua, dibaca 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Berapa kali? 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Atau pilihan yang ketiga, dibaca 100 kali di pagi hari. Pinten? 100 kali di pagi hari. Kalau nggak bisa dibaca di pagi hari, ya kapan saja. Kalau bisa, berapa kali tadi? 100 kali. Coba diulangi, ada berapa pilihan? 3. Yang pertama, pripun? 1 kali di pagi hari, 1 kali di sore hari. Pilihan yang kedua? 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Pilihan yang ketiga? 100 kali di pagi hari, kalau bisa. Kalau nggak bisa, kapan saja. Ya, kalau nggak bisa, kapan saja. Mau siang, mau sore, sebaiknya 100 kali. Berapa pilihan? 3. Milih yang mana? Ya, kayak gitu biasanya milih yang paling sedikit. Jangan milih yang 1, apa 10, apa 100. Milih yang mana? 10, pertengahan ya gue ya. Giliran zikir, ibadah, karepe sing sethithik. Giliran duit, karepe sing akeh. Aduh, jan. Menungsa. Masing-masing punya keistimewaan. Dan tentunya yang paling istimewa yang mana? Yang 100 paling istimewa. Bahkan kalau bisa lebih dari 100, itu lebih istimewa lagi. Nanti kita akan bacakan dalilnya masing-masing. Baik, sekarang apa landasan dalilnya? Kita mulai dari bacaan yang pertama, yaitu sekali di pagi dan sekali di sore hari. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man qala idza asbaha. Barang siapa yang di pagi hari dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa di pagi hari membaca bacaan ini, kana lahu idla raqabatin min waladi Ismail. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak dari keturunannya Nabi Ismail. Bapak Ibu yang kami hormati, memerdekakan budak itu pahalanya besar banget. Karena dengan kita merdekakan, kita itu memberikan kesempatan untuk orang itu agar bebas. Bebas dari ikatan macam-macam yang dibikin oleh siapa? Majikannya. Sehingga orang yang terbebas dari perbudakan itu kayak terlahir lagi ke muka bumi. Dan budak yang dimerdekakan itu semakin tinggi levelnya, maka pahalanya akan semakin besar. Karena budak itu kan level-levelan. Makanya kalau pergi ke pasar budak pada zaman itu, harga budak A dengan budak B itu bisa beda.
semakin kuat budak itu. Kuat apanya? Fisiknya, nggak sakit-sakitan, masih muda, masih sehat, kemudian juga dari keturunan yang tidak sembarangan. Semakin tinggi levelnya maka pahalanya semakin besar karena semakin mahal. Sebaliknya budak yang wis tua terus apa? Sakit-sakitan, kerjane dela-dela ngaso, bentar-bentar istirahat. Harganya mahal atau murah? Murah. Apa dapat pahala? Ya dapat juga. Tapi tidak semahal, tidak sebesar pahalanya kalau kita memerdekakan budak yang levelnya tinggi. Salah satu budak yang levelnya tinggi adalah yang keturunannya masih ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Kita tahu Nabi Ismail itu adalah Nabi yang sangat mulia. Mungkin saja ada di antara keturunannya yang kemudian menjadi budak, diperbudak oleh sebagian orang. Ketika kita merdekakan, maka kita akan mendapat pahala yang sangat besar. Di zaman ini, mencari budak itu tidak mudah. Karena perbudakan dihapuskan dari mana? Permukaan bumi. Dan Islam memang menganjurkan kita untuk sering-sering memerdekakan budak dalam rangka untuk menghapuskan perbudakan dari muka bumi. Nah, kalau kita tidak bisa memerdekakan budak, maka ada amalan yang pahalanya bisa sepadan dengan memerdekakan apa? Budak. Apa itu? Ya ini tadi barusan, apa? Membaca kalimat tahlil berapa kali? 1 kali saja. Membaca kalimat tahlil 1 kali niku ngeluarin duit pinten? Butuh modal pinten? Bu, modalnya pinten? Tidak modal. Modalnya hanya menggerakkan apa? Lisan kita. Tapi hanya dengan modal menggerakkan lisan tersebut, kita bisa mendapatkan pahala. Seperti orang yang memerdekakan budak level tertinggi yang membutuhkan duit yang sangat banyak. Itulah dahsyatnya zikir dengan kalimat tahlil. Dan ini baru 1 ganjarannya. Masih ada ganjaran yang lain. Yang kata Nabi SAW, wa kutiba lahu 10 hasanat. Dan dia akan mendapatkan pahala 10 pahala. Padahal bacanya cuma berapa? Sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa hutta anhu 10 sayyi'at. Dan akan dihapuskan 10 dosanya. Dapat pahala seperti memerdekakan budak, plus 10 pahala, plus dihapuskan pinten? 10 dosa, wa rufi'a lahu 10 darajat. Dan akan diangkat derajatnya 10 tingkat. Sudah 4 nih ganjarannya. Padahal bacaannya cuma apa? 1. Yang kelima, wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsi. Dan dia akan mendapatkan perlindungan dari setan sampai sore hari. Itu kalau bacanya kapan? Pagi hari. Lah, kalau sudah sampai sore hari berarti sudah selesai perlindungannya. Iya, selesai. Terus supaya dilindungi lagi, bagaimana caranya? Wa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dzalika hatta yusbih. Seandainya dia baca lagi kapan? Sore hari, maka dia akan mendapatkan ganjaran-ganjaran tadi sampai kapan? Besok paginya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Pripun? Enak napa mboten? Enak napa mboten? Enak banget. Mulane enak-enak kok ora gelem. Yeah. Ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu? Banyak. Nyun sewu panjenengan wawenjing sampun maos niki napa dereng? Alhamdulillah. Sing sampun nggih sampun. Sing dereng nggih dereng. Yang sudah ya sudah, yang belum ya belum. Mulai kapan?
Sekarang. Jangan tunda-tunda. Mulai sekarang. Berapa kali ini? 1 kali. Oke, sekarang kita pindah pilihan yang kedua. Kalau misalnya kita, wah 1 kali ini sedikit sekali Ustaz. Waktu saya masih banyak. Mau pensiunan sih. Pensiunan mau ngapain lagi? Ya. Masa pensiunan dolanan darah, ya. Si orang member temen, ya. Nggak member, ya nggak cocok. Nah. Apalagi kalau bukan mengumpulkan apa? Pahala. Ustaz saya sekali kurang, Ustaz. Saya pengennya lebih dari itu. Maka pilihan yang kedua berapa? 10 kali. Kapan 10 kali? Pagi hari 10 kali. Terus sore hari 10 kali lagi. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Arnaud. Di mana Nabi kita SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha 10 marratin hina yusbih. Barang siapa membaca kalimat tahlil tadi 10 kali di pagi hari. Lihat apa ganjarannya? Kutiba lahu biha mi'atu hasanah. Akan dituliskan pahala 100. Kalau sekali tadi berapa? 10. Kalau 10 kali 100. Milih sing pundi? Ya 100. Ya. Harusnya kayak gitu. Pilih yang 100, lebih banyak kok. Ya. Kalau duit 1 sama 100, 1 juta sama 100 juta. Itu lebih cepat habis yang mana? Hah? Dengan punya duit 1 juta, dengan punya duit 100 juta. Lebih cepat habis yang mana? 100? Astagfirullah. Ya tergantung. Pripun? Tergantung cara pemakaiannya. Ya. Kalau 1 juta diirit-irit ya awet, 100 juta langsung buat beli mobil ya langsung apa? Habis. Ya. Artinya apa? Duit 1 juta atau 100 juta itu bakalan habis. Kalau pahala, insya Allah tidak ada habisnya. Insya Allah pahala itu tidak ada habisnya selama kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merontokkan pahala itu. Akan dijaga, akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nikmati nanti. Saat kita menghadap kepada Allah SWT. Maka harusnya kita itu lebih bersemangat nyari pahala dibandingkan semangat kita nyari nopo? Duit. Kena mboten? Harusnya kayak gitu. Jadi semangat kita untuk mengejar pahala itu harusnya lebih besar dibandingkan semangat kita untuk mengejar duit. Seandainya nih ada pengumuman, barang siapa hadir pengajian Senin pagi di Pondok Tunas Ilmu di Masjid Manarul Ilmi. Senin pagi tapi hadirnya jam 7 pagi padane. Barang siapa yang hadir jam 7 pagi maka dia akan mendapatkan beras 1 kintal. Dikur padane tok lo ya. Gue ngesuk pada teka jam itu. Dapat beras 1 kintal. Dapat minyak 10 liter. Dapat cabai merah 5 kilo, ya. Cabai hijau 5 kilo, ya. Dan bumbu-bumbu dapur yang lainnya.
Kira-kira kalau pengumumannya seperti itu, kira-kira jam 7 sudah ramai atau belum? Bar subuh wis mangkat. Gini betul? Sekarang nih, kalau pengumumannya dirubah, barang siapa datang pengajiannya paling gasik akan dimudahkan jalannya ke surga. Pripun? Telat. Seakan-akan bumbu dapur itu lebih apa? Lebih penting, lebih berharga dibandingkan surga. Gini badan? Nyata itu realita. Mungkin kita termasuk orang itu. Ya. Saya sampaikan seperti ini bukan dalam rangka untuk sekedar memanggil tawa kita, enggak. Tapi ini introspeksi diri kita. Seperti apa sih level dan tingkat semangat kita ketika mengejar pahala? Lalu bandingkan dengan tingkat semangat kita ketika mengejar dunia. Lombok. Itu sedemikian semangatnya kita kejar. Masa pahala kita? Lanyong sing siji bae. Ada pilihan 10, milih yang berapa? 1. Malah mungkin kalau ada pilihan yang 0, milih yang 0 alias enggak baca. Ya memang ini sunnah. Ya membaca ini itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan wajib. Sehingga kalau jenengan tinggalkan bacaan ini alias jenengan di pagi tidak membaca, di sore tidak membaca, dosa apa mboten? Tidak dosa. Karena ini hukumnya sunnah. Apakah ketika kita tahu ini hukumnya sunnah, lah Surabaya lah. Kan rugi. Ada kesempatan emas untuk mendapatkan pahala 100. Dan ini lebih awet daripada duit 100 juta, bahkan 100 miliar sekalipun. Lebih awet ini pahala. Kok kita tinggalkan ada di depan mata? Mana semangat kita? Katanya kita pengen dapat surga. Jadi alternatif yang kedua adalah dibaca 10 kali kapan? Di pagi hari. Apa ganjarannya? Kutibalahu biha mi'atu hasanah. Akan mendapatkan pahala berapa tadi? 100. Masih ada lagi kata Nabi SAW. Wa muhiya anhu biha mi'atu sayyah. Dan akan dihapuskan dosanya 100 juga. Allahu Akbar. Pahalanya ditambahi 100, dosanya dihapus berapa? 100. Kita itu Bapak Ibu yang kami hormati, itu butuh banget amalan-amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa kita. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa kita banyak. Banyak atau tidak? Banyak atau banyak banget? Ya. Dosa kita itu banyak banget. Ya, bismillah. Sehingga kita itu membutuhkan hal-hal yang bisa mengurangi dosa-dosa tersebut. Harapannya ketika kita menghadap kepada Allah, beban yang ada di pundak kita itu sudah apa? Sudah ringan. Jangan sampai setiap hari numpuk dosa, tapi nggak pernah ada usaha untuk mengurangi dosa. Ya kita kan tidak mungkin lepas dari apa? Dosa itu tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita itu tempatnya salah dan dosa, harusnya kan kita berusaha bagaimana dosa itu berkurang. Salah satu kesempatan untuk mengurangi dosa adalah dengan membaca kalimat ini. Kalimat tahlil ini berapa kali? 10 kali. Wa kanat lahu idla raqabah. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Wa hufidha biha yawma idzin hatta yumsi. Dan pada pagi hari itu dia akan dijaga seharian sampai datang waktu sore hari. Ini kalau dibacanya kapan? Pagi.
Loh, berarti sampai sore hari sudah selesai? Iya, sudah selesai. Terus kalau pengen dapat lagi bagaimana? Wa man qala mithla dzalika hina yumsi. Dan barang siapa membaca dengan jumlah seperti itu, jumlah pinten wau? 10 kali di sore hari, kana lahu mithlu dzalik. Maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti tadi pagi. Yaitu ditambah pahalanya berapa? 100, dikurangi dosanya 100, seperti memerdekakan budak, dan akan dilindungi semalaman suntuk sampai esok paginya. Ini pilihan yang keberapa? 2. Baik, sekarang kita membahas pilihan yang ketiga. Pilihan pertama 1, pilihan kedua 10, pilihan ketiga pinten? 100. Dibacanya kapan? Sebenarnya bebas bacanya. Yang 100 ini dibacanya bebas. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Tapi kata para ulama, kalau bisa ya pagi hari. Kenapa? Karena dalam beramal soleh, kita tuh dianjurkan untuk bersegera. Bersegera, endang. Jangan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba, juara satunya nomor mana? Nomor 1. Yang namanya lomba, juara satunya adalah yang paling depan, bukan yang paling belakang. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian. Makanya sholat, ya, paling afdal di mana? Sholat pertama. Ya. Kemudian dilakukan paling afdolnya di awal waktunya. Ya, fastabiqul khairat. Termasuk yang 100 ini. Yang 100 ini sebenarnya kapan saja boleh. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, mau malam boleh. Tapi kata para ulama lebih afdol di pagi hari. Karena kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kata para ulama kita, kalau kita baca di pagi hari, maka perlindungan dari Allah sudah berlaku mulai pagi hari. Berarti nek macane awan, perlindungannya mulainya kapan? Awan. Kalau bacanya sore, berarti perlindungannya mulai sore. Lebih enak mana? Dilindungi mulai dari pagi hari atau mulai sore hari? Pagi hari. Makanya dianjurkan dibaca di pagi hari. Dalilnya apa? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca kalimat tahlil tersebut fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Di sini Nabi SAW mengatakan dalam sehari. Yang penting di hari itu dia membaca berapa? 100. Tidak harus dibaca di pagi hari. Yang penting hari itu dia membaca 100. Di pagi hari lebih afdal. Kanat lahu adlu 10 riqab. Dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Allahu Akbar. Kalau tadi cuma berapa? 1. Ini mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Lah wong memerdekakan 1 budak aja pahalanya sudah dahsyat. Apalagi 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, akan mendapatkan pahala 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihapuskan dosanya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yumsi, dan dia akan mendapatkan pelindungan dari syaitan hari itu sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada yang bisa mengalahkan pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan wirid ini, kecuali yang mau membaca lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari itu berarti pinten? Lebih dari 100. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis menunjukkan bahwa kalimat yang tadi, tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu boleh dibaca lebih dari berapa? 100 kali.
Jadi kalau panjenengan bingung arep ngapa, aku lu bingung sih lu arep ngapa. Kan ada ya orang bingung, pengangguran. Gini betul? Akhirnya di depan rumah pakai kursi nopo? Kursi nopo? Goyang, ya. Cuma bengong ngelihat motor dan mobil yang lewat, dihitungi siji-siji. Oke, daripada ngitungi motor, mendingan zikir. Saya tanya, ngitungi motor ada pahalanya apa mboten? Enggak ada. Mending kalau cuma ngitungi motor, ngeliatin yang di atas motor itu siapa? Sing ayu, sing warnane kelambine kuning, abang. Niku nambah napa niku? Nambah napa? Nambah dosa. Ya. Mendingan jangan zikir. Kalau misalnya 100 kali la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu sudah 100 kali kok waktunya masih ada, masih banyak. Tambahi silakan. Jenengan akan mendapatkan pahala yang lebih gede dibandingkan orang yang membacanya cuma 100 kali. Ya. Sehingga setelah ini tidak ada lagi yang mengeluh. Saya mau ngapain? Ya, enggak ada lagi keluhan saya mau ngapain. Sesungguhnya amal soleh terbuka lebar di hadapan kita. Dan kalau lebih dari 100 sudah, lebih dari 100 enggak usah dibatas-batasi harus 1111. Nanti harus 2222. Besoknya lagi harus berapa? 3330, enggak usah. Yang namanya tidak ada batas ya sudah enggak usah dibatasi. Batasnya tadi kalau enggak 1 ya 10, kalau enggak 10 ya 100, setelah itu bebas angkanya. Bisa dipahami ini? Alhamdulillah. Sekarang renungan kandungannya ini yang paling penting malah. Kenapa? Kok pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk zikir yang satu ini luar biasa? Kenapa sangat istimewa? Karena ini adalah kalimat tahlil. Kenapa? Kalimat tahlil. Kalimat tahlil adalah merupakan kalimat tauhid. Dan tauhid itu pondasinya ajaran Islam. Jadi Islam itu bagikan apa? Bangunan. Bangunan Islam ini pondasinya apa? Tauhid. Tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya dari sekian banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, zikir yang paling afdol adalah zikir dengan kalimat apa? Tahlil. Afdolul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kenapa paling afdal? Karena zikir ini mengandung pondasinya Islam. Apa pondasi Islam? Pengakuan, ikrar dari hati kita dan lisan kita bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi hanya siapa? Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi illallah kecuali sinten? Allah. Kita tegaskan lagi wahdah. Wahdah ini artinya apa? Satu-satunya. Berarti tidak boleh dua. Mak Bapak kayak tidak boleh apa? Mendua. Ibu ini senang teman. Tidak boleh apa Pak? Mendua. Dalam apa? Dalam beribadah. Kalau dalam beristri? Oh semangat temen. Boleh pakai aturan Pak. Ya, jangan apa? Bondo nekat. Ya, jangan bonek. Ya,
ilmunya belum cukup, ya, penghasilannya belum cukup, keberaniannya belum cukup, nekat, jangan. Ya. Jadi wahdah satu-satunya. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Terus masih ditegaskan lagi. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Alias tidak ada satupun yang boleh disembah di muka bumi dan di muka langit kecuali sinten? Allah saja. Maka kita orang Islam tidak mengenal adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kita tidak mengenal adanya sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Apapun itu bentuknya. Mau makhluk hidup, mau mantan makhluk hidup, mau benda mati. Jadi selain Allah itu bisa dibagi menjadi 3. Apa yang pertama? Makhluk hidup. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda mati. 3 jenis makhluk ini gak boleh disembah. Siapapun dia. Yang pertama makhluk hidup. Sinten makhluk hidup? Sinten? Manusia yang masih hidup. Siapa lagi? Malaikat. Siapa lagi? Binatang. Siapa lagi? Setan. Betul? Ada nggak orang yang nyembah setan? Lah kayak sing golet pesugihan. Ya, pesugihannya lewat bersekutu dengan sinten? Setan, lewat dukun. Ya, itu berarti telah menyembah napa? Setan. Ini nggak boleh semuanya disembah. Ini yang pertama, makhluk hidup. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Sinten? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal di kuburan, itu nggak boleh disembah. Siapapun dia. Setinggi apapun kedudukannya. Seistimewa apapun orangnya. Dia tetap makhluk yang tidak boleh disembah. Ya. Berarti kalau ziarah kubur, niatnya nopo? Niatnya nopo? Mendoakan. Bukan minta-minta kepada ahli kubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah. Mintanya kepada sinten? Allah. Ampunilah dia. Siapa dia? Orang yang sudah meninggal tadi. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'fu anhu, wa'afihi wa'fu anhu. Berilah keselamatan. Ya. Ini adalah permintaan kita ketika kita sedang ziarah kubur. Makhluk hidup, terus mantan makhluk hidup. Yang ketiga apa? Benda mati. Apa contohnya? Batu. Gua apapun. Ya, gua lawa, gua serandil, gua apa lagi? Kita ke gua lawa itu cuma untuk piknik. Bukan untuk apa? Bukan untuk beribadah, nyari ngalap berkah di situ, apalagi ke gua serandil. Bukan. Gunung apapun, gunung Selamat, gunung Kemukus. Ya, gunung apa lagi? Tidak ada yang boleh disembah. Apalagi benda mati? Keris. Yo, saya harus tunjuk keris apa lagi? Ya, masih ada yang punya keris di rumah? Ya. Ya, kalau cuma untuk koleksi ya, sekedar untuk hiasan tidak apa-apa. Tapi kalau sampai diyakini, wah, ya keris ke mandi banget ya. Ini bisa berdiri sendiri. Ya. Gak usah. Setiap malam Jumat, Kliwon harus diapakan? Harus disajeni. Jangan, tidak boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kenapa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah? Lahul mulku. Lahul mulku. Karena kerajaan alam semesta ini itu hanya miliknya siapa? Allah.
Selain Allah itu tidak punya apapun di alam semesta ini. Saya ulangi. Selain Allah tidak punya apapun di alam semesta ini, secuil apapun tidak punya dia. Tuh Ustaz, itu raja-raja kan punya Ustaz. Dia punya kerajaan, dia punya permaisuri, dia punya kendaraan, dia punya istana. Ketahuilah Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati. Apapun yang mereka miliki, itu adalah pemberian dari sinten? Allah. Berarti ya miliknya siapa? Allah. Buktinya itu miliknya Allah. Kapanpun Allah pengen untuk mencabut, bisa atau tidak? Bisa. Korun loh, korun. Sinten? Korun. Sinten korun? Manusia paling kaya di muka bumi. Itu korun. Versi majalah Forbes di zaman ini, orang yang paling kaya di muka bumi ini, versi majalah Forbes, itu tidak ada sekukunya kekayaan korun yang dia miliki. Tahu kan dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kekayaannya korun? Kekayaannya disimpan di mana? Di gudang-gudang. Kemudian gudang-gudang itu dikunci. Kuncinya gudang tersebut, kalau dikumpulin semuanya, terus digotong 10 orang dewasa kuat-kuat, mereka tidak mampu. Cuma gotong apanya? Kunci netok. Apalagi isi gudang. Tahu, sampai sekarang hartanya korun masih digoleti. Masih dicari sampai sekarang. Mencari harta karun. Sampai sekarang masih dicari. Saking apanya? Saking banyaknya. Tapi ternyata apa yang dimiliki oleh korun itu dicabut oleh Allah hanya sesaat. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut apa yang dimiliki oleh korun, langsung habis dibenamkan ke dalam bumi. Semuanya. Sekalian sama korunnya. Bukan cuma miliknya, sekalian sama korunnya. Langsung ditutup rata dengan tanah. Tidak terlihat bekasnya sedikit pun di atas permukaan bumi. Maka gak usah kalau punya jabatan dan kekuasaan itu gembalang gembeleng. Gak usah petantang petenteng. Sungguh kapanpun Allah berkehendak akan mencabut, Allah akan cabut. Makanya kalau orang dapat musibah apa bacanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa artinya? Sesungguhnya kita miliknya sinten? Allah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kalau kita nanti sudah saatnya pun akan kembali kepada Allah. Terakhir kita membaca walahul hamdu. Karena semua kerajaan milik Allah, maka semua pujian juga hanya milik Allah. Kenapa kita memuji Allah? Ya karena Allah layak dan pantas untuk dipuji. Wong semuanya milik Allah, ya kita memuji Allah. Dan kita memuji Allah juga karena karunia yang Allah berikan kepada kita amat sangat banyak sekali. Terakhir kita tutup dengan membaca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini adalah bentuk pengakuan kita tentang kemahakuasaan Allah. Napa? Kemahakuasaan Allah. Apa artinya? Allah itu mampu untuk berbuat apapun. Maka kalau kita sudah meyakini hal itu,
Problem apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, serahkan saja kepada sinten Allah. Oke Pak, Bu, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita semua pernah mengalami masalah. Gini mboten? Masalah ekonomi. Masalah nopo malih? Rumah tangga. Masalah nopo malih? Pekerjaan. Masalah anak. Masalah dengan tetangga. Masalah macam-macam di hadapan kita. Serahkan sama Allah. Ustaz, maksudnya serahkan sama Allah berarti jago ngerasa kerja kayak gue? Ya enggak. Serahkan kepada Allah itu artinya adalah kita berusaha maksimal sesuai aturan agama. Setelah itu serahkan kepada siapa? Allah. Kita sudah berusaha maksimal. Kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita. Kita sudah berusaha untuk mendidik istri kita. Kita sudah berusaha untuk beramal soleh semampu kita. Kita sudah bekerja sesuai dengan aturan Allah. Sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena di tangan Allah lah segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, kita akan mendapatkan rezeki banyak, ya kita akan dapat rezeki yang banyak. Ustaz, kalau saya sudah berusaha maksimal, sudah berdoa kepada Allah, ternyata kok rezekinya cuma segitu, ya memang sudah takdirnya Allah segitu. Kalau kita menjalani hidup seperti itu, insya Allah hati akan terasa apa? Tenang, nyaman, ayem. Nama kali? Tentrem. Insya Allah. Berarti apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 1 kali di pagi, 1 kali di sore. Atau 10 kali di pagi, 10 kali di sore. Atau 100 kali di pagi hari. Kalau tidak sempat, kapanpun boleh. Boleh nggak lebih dari 100 kali? Boleh. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mohon maaf karena waktunya telah selesai. Tidak ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.